Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dalam perenungan firman Tuhan yang adalah penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Saya akan kembali membaca nats kita dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, istilah murid adalah istilah yang sudah sangat biasa bagi kita, mengingat sejak kita masuk sekolah kita sudah mendengar istilah itu, mengenal istilah itu, bahkan kita disebut sebagai murid dan kita menjalani proses persekolahan sebagai murid. Saudara, apa yang menjadi perkara pokok yang harus dilakukan oleh seorang murid? Perkara pokok yang harus dilakukan oleh seorang murid apa? Saya masih ingat betul bahwa baik ketika saya SD, baik ketika SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, saya menemukan ada saja guru atau pengajar yang pernah berkata, dengarkan dulu, jangan menulis dulu. Dengarkan dulu, nanti yang menulis itu. Saya selalu mendapati guru mengatakan kalimat yang seperti itu. Kenapa seorang guru mengatakan kalimat yang demikian? Jawabannya adalah karena dia melihat ketika dia berbicara, ketika dia menerangkan, ada orang yang menulis. Mungkin mendengar sambil menulis. Tetapi guru mengatakan, dengarkan dulu, nanti yang menulis itu. Kenapa dia berkata demikian? Karena guru itu tahu betul bahwa bagi seorang murid, ketika dia mendengarkan dengan saksama, maka murid itu akan menangkap dengan lengkap apa yang dia katakan. Akan berbeda kalau dia mendengar sambil menulis dan bisa jatuh, walaupun kita katakan saya mendengar sambil menulis, bisa jatuh kepada menulis yang lebih utama, bukan mendengar. Saya pun beberapa kali mengalami itu. Guru menerangkan, saya sambil menulis. Saya sering mengatakan kepada yang di samping saya, apa tadi yang dikatakan guru itu? Nah, padahal saya juga mendengar, tapi ada yang miss ketika saya sambil menulis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar adalah perkara yang sangat pokok yang harus dilakukan oleh seorang murid. Nats kita tadi adalah bagian dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya yang secara umum konteksnya adalah apa yang dinyatakan Tuhan melalui nabinya Yesaya kepada umatnya Israel yang sedang berada dalam penderitaan berkepanjangan pembuangan Babel. Yang mana kalau kita bicara dalam konteks murid, orang Israel mengalami semua penderitaan itu adalah karena sebagai murid mereka gagal mendengar Tuhan. Mereka gagal mendengar Tuhan. Mereka tidak mendengarkan Tuhan. Mereka hidup dalam dosa sehingga Tuhan menyatakan penghukuman bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang dijelaskan dalam nats kita, Yesaya 50 ayat 4, secara konteks besarnya Yesaya 49 sampai Yesaya 450 yang menjelaskan tentang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dijelaskan berbeda sekali dengan orang Israel yang gagal mendengar. Hamba Tuhan itu dinyatakan tadi bahwa dia sungguh adalah seorang hamba Tuhan yang setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Hamba Tuhan itu adalah hamba yang setiap pagi menyendengkan telinganya untuk dipertajam oleh Tuhan yang mengutusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang antara lidah, antara apa yang diucapkan dengan telinga atau apa yang didengarkan, itu adalah kesejalanan. Orang tidak akan bisa menyatakan sesuatu dengan lidahnya kalau sebelumnya dia belum mendengar apa-apa tentang apa yang dikatakannya itu.
tentu mendengar lebih dahulu, baru dia menerima sesuatu dan bisa mungkin untuk menyatakannya. Seorang hamba Tuhan atau seorang murid Kristus adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidupnya maupun kepada orang lain. Dan seorang hamba atau seorang murid Kristus akan bisa menyatakan kehendak Tuhan jika dia lebih dahulu telah mendengar, jika dia lebih dahulu mempunyai telinga atau pendengaran seorang murid yang baik. Kalimat terakhir dalam nas kita Yesaya 50 ayat 4 tadi dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hamba Tuhan itu berkata bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam bagian ini kita melihat ada keterangan waktu yang dengan sengaja diutarakan, yaitu setiap pagi. Ini adalah bagian dari kitab Yesaya. Yesaya adalah nabi Tuhan. Tentu sebagai nabi apa yang dikatakannya adalah nubuatan. Tapi dalam lompatan pendeknya tentu hamba Tuhan yang dimaksud adalah dirinya sendiri, yaitu Nabi Yesaya. Itu dalam lompatan pendeknya pada saat itu. Tetapi dalam lompatan jauhnya hamba Tuhan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesaya setiap pagi menyendengkan telinganya supaya dipertajam oleh Tuhan. Demikian dengan hamba Tuhan yang taat, yaitu Yesus Kristus. Semalam kita PA keluarga di kediaman masing-masing dari Nats Markus 1 ayat 35 sampai 39. Yang mana ketika kita mempelajarinya, kita akhirnya tahu dan menemukan bahwa Yesus setiap pagi menyediakan waktunya mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Tentu berdoa di situ adalah dia berbicara kepada Bapa di surga dan Bapa di surga berbicara langsung kepadanya. Setiap pagi dia melakukan itu. Itu sebabnya murid-murid menyusul dia. Kata yang dipakai adalah ketika Yesus pergi pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ke tempat yang sepi dan berdoa di sana, lalu murid-murid menyusul. Saudara, bagi kita kalau menyusul seseorang pasti karena kita sudah tahu di mana biasa dia berada. Dan itu menjelaskan kepada kita, Yesus hamba Tuhan yang taat itu setiap pagi juga menyendengkan telinganya kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang hamba akan menjadi hamba yang baik jika dia mempunyai telinga seorang murid yang akan membuatnya menjadi hamba dengan lidah seorang murid. Karena bagaimana mungkin seorang hamba dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang tuannya katakan, apa yang Tuhan katakan, kalau dia tidak lebih dahulu mempunyai telinga yang mendengar akan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, penebusan Kristus atas kita membuat kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita mempunyai tugas untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada diri kita maupun kepada dunia ini. Dan untuk itu kita harus memastikan bahwa apa yang kita perkatakan adalah dari Tuhan. Untuk itu kita harus memulainya dengan menyendengkan telinga kita kepada apa yang Tuhan katakan. Seorang murid harus lebih dahulu menyendengkan telinganya. Seperti yang dikatakan nas kita, Yesaya 50 ayat 4 tadi. Soal Tuhan mempertajam pendengaranku, katanya. Bagaimana kita bisa mengalami pendengaran yang dipertajam oleh Tuhan? Tentu kalau setiap pagi kita menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Di saat itulah Tuhan mempertajam telinga kita menjadi telinga yang mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sepaham dalam dunia tajam menajamkan. Belum ditemukan alat yang bisa menajamkan dengan satu sentuhan.
prosesnya selalu proses berulang, digesek-gesek atau digosok-gosok. Itu kalau menajamkan sesuatu yang tumpul atau yang sudah tumpul. Saudara, seorang yang mengerti penebangan kayu, ketika dia mengikuti satu perlombaan menebang kayu, yang dia pikirkan pertama sekali bukanlah bersegera menebang kayu satu demi satu. Yang dia pikirkan pertama sekali adalah bagaimana menajamkan pisaunya supaya benar-benar tajam. Dia akan melakukan itu kendati orang sudah lebih dahulu langsung menebang, tetapi dia akan tenang mengasah dan mempertajam pisaunya. Mungkin ketika dia mengasah pisaunya, orang yang sudah lebih dahulu menebang sudah menebang beberapa pohon, tetapi dia akan tenang sampai dia pastikan pisaunya benar-benar tajam. Dan dia akan memulai menebang. Dan dia akan melihat dia menebang tidak memerlukan waktu yang lebih lama seperti orang lain menebang satu pohon. Karena apa? Pisau dia lebih tajam, pisau yang lain tidak. Dan dia akan melihat dia akan bisa terus menebang sampai waktu berakhir. Sementara yang lain, waktu belum berakhir, mereka sudah berhenti. Karena apa? Karena mereka kehabisan tenaga. Karena orang yang menggunakan pisau yang tidak tajam akan kehabisan tenaga dalam menebang pohon. Dia akan mengalami itu. Orang yang mengerti, dia akan melakukan, menajamkan pisaunya lebih dahulu. Dan hasilnya dia akan memperoleh tebangan yang lebih banyak dari yang lain. Meskipun bukan dia yang duluan menebang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, kita akan menghadapi hari-hari yang tidak mudah, yang memerlukan kekuatan, dan itu akan kita peroleh ketika setiap pagi kita lebih dahulu memulainya dengan memberi diri ditajamkan oleh Tuhan lewat perenungan firman. Itu adalah kekuatan bagi kita, itu adalah tuntunan bagi kita, seperti pisau yang ditajamkan. Ketika kita setiap pagi menyendengkan telinga kita kepada Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, disitulah telinga kita dipertajam oleh Tuhan, sehingga kita memiliki telinga seorang murid. Sehingga apa yang Tuhan katakan semakin jelas kita tangkap, sehingga apa yang akan kita katakan seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, mendengar Tuhan setiap hari adalah keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan atas kita. Ketika Tuhan menyatakan memberikan hukumnya kepada umat Israel yang dipilihnya sebagai umatnya, dalam Ulangan 6 ayat 4, perintah Tuhan paling utama dan mendasar di sana adalah supaya orang Israel mendengar. Dalam Ulangan 6 ayat 4 di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sana dikatakan, dengarlah. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana di sana juga ada Elia dan Musa. Elia yang adalah nabi besar dalam perjanjian lama. Musa adalah pemimpin besar Israel. Ketika Yesus dimuliakan bersama mereka di atas gunung, ketika mereka berkata-kata, dikatakan dalam Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Bapa di surga menyatakan, memperkenalkan Yesus kepada murid-murid, Bapa di surga katakan, dengarkanlah dia. Sama seperti yang Bapa katakan kepada Israel, supaya mereka mendengar. Kerinduan Tuhan terutama kepada kita adalah dengarkanlah Tuhan, mendengar Tuhan. Mari kita mendengar Yesus. Mari kita dengar dia setiap pagi dalam perenungan kita akan firman-Nya. Amin, kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.